Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Aulia Putra dengan NIM akhir 118. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil TS simulasi sistem industri yang telah saya kerjakan. Izinkan saya untuk share screen. Ini adalah hasil yang telah saya kerjakan, di mana eh, location di sini mengikuti dari yang data lokasi yang diberikan, seperti yang ada di sini. Ada gudang kain, pengukuran, penjahitan, buffer, ada pemotongan, ada perakitan, pemelituran, gudang kayu, terus ada kantin, QC, sama gudang produk jadi, dan produk reject. Nah, selain location, di sini juga ada entities. Entities itu ada kain, kayu, kipas, kipas jadi, dan kipas reject. Berikutnya adalah path networknya. Path networknya di sini sesuai dengan yang ada di studi kasus. Di sini data path networknya, di mana distance-nya yang ada di path network ini berdasarkan dari studi kasus yang telah diberikan. Seperti dari N1 ke N2 ini dengan jarak 12, dari eh, N2 ke N7, dari pengukuran ke pemelituran ini sejauh 20 meter. Seperti yang ada di studi kasus. Nah, terus untuk berikutnya itu di sini ada path-nya sendiri, terus ada interface. Interface ini untuk menandakan bahwasanya node dari N1 gudang kain itu ada di gudang kain lokasinya seperti itu. Dan untuk mappingnya sendiri ini ada from to, ada nodesnya sendiri juga. Nodesnya di sini dikasih nama misalnya N1 gudang kain. Sebenarnya N1, N2, N3 itu juga bisa, tapi untuk memperjelas, jadi di sini aku memberikan tulisan N1 itu untuk gudang kain, N2 itu di pengukuran seperti itu. Berikutnya ada resources, di sini ada 4. Ada operator QC, operator Prakitar, operator transfer 1, sama transfer 2. Di mana di sini specs-nya itu seperti ini, net 1, home itu di gudang, off shift-nya ada di kantin dengan speed 55 dan speed flat 50. Sama saja yang ada di operator transfer kedua juga. Terus berikutnya dari atribut. Atributnya sendiri itu ada atribut biasa, ada ukuran produk dengan tipe real, tipe produk dengan tipenya integer, sama atribut tipenya itu integer juga. Seperti itu. Berikutnya akan masuk ke arrivals. Nah, arrivals ini ada karena ada dua ya, gudang kain dan gudang kayu. Jadi ada gudang kain, entitinya kain, locationnya ke kayu, kuantitasnya dari 10, 10 occurrence, frekuensi ini sesuai dengan eh, yang ada di studi kasus. Untuk processingnya sendiri, di sini ada kain dari gudang kain, outputnya itu kain, ke destination-nya pengukuran, move logic-nya itu move with operation transfer, move with operator transfer 2 atau operation transfer 1 dan free. Karena kan ada dua operator ya. Jadi kalau misalkan dua shift operator. Jadi kalau satu shift-nya sedang bekerja, satu lagi istirahat, satunya lagi istirahat, satunya bekerja. Nah, itu juga diatur di shift di sini. Harus di-define, itu bisa di-assign. Di-assign itu ada seperti ini, location-nya di kantin, resources-nya di operator transfer 1 sama 2. Shift-nya itu saya sudah buat shift, dan di sini ini sebenarnya logiknya tuh nggak ada. Lanjut di processing lagi, balik lagi ke processing. Berikutnya itu ada dari kain dan pengukuran. Di proses eh, entity-nya kain, location-nya pengukuran, dan outputnya masih kain, destination-nya pemotongan. Move logic-nya juga sama, operator transfer 1 or 2 dan free. Terus di sini kain juga pemotongan seperti berikut. Di sini first 3 karena kuantitinya 3, di sini 2 karena kuantitinya 2. Terus buffer ke dari buffer ke penjahitan,
Terus ada kain dari penjahitan masuk ke perakitan. Berikutnya adalah kayu dari nah kayu ini dari gudang kayu masuk ke conveyor input di sini terus dengan move forward 1 menit dari kayu dari conveyor input masuk ke pemlituran dengan move forward 1,2 terus dari kayu dari pemlituran masuk ke perakitan menjadi kipas outputnya move di sini tuh move logicnya move with operator 1 atau 2. Nah untuk tadi dari kipas nah kipas itu masuk ke perakitan. Dari perakitan masuk conveyor output. Nah, conveyor output move forward 1,2, sini juga ada waiting, pakai distribusi ini. Nah, di sini kipas juga dari conveyor output ke QC, terus move forward 2, dan di sini kipas dari QC masuk ke gudang produk jadi apabila outputnya dia kipas jadi dan masuk ke gudang reject kalau misalkan outputnya itu kipas reject. Dengan rulesnya itu di sini ada 0,94 sama 0,06. Move forward sama di 0,5 dan di sini itu untuk kipas rejectnya ke destinationnya exit sama juga di sini kipas jadi masuk ke destinationnya exit. Nah sekarang kita run dengan optionsnya seperti ini weekly time warm up period terus warm up dari week 1 mandi sampai kan dari karena dari jam 8 sampai jam 4 jadi tulis ini terus pakai menit di sini ya 30 referensinya kita running. Nah, bila sudah selesai akan keluar resultnya. Kita akan cek, pilih yang all aja. Terus ini tuh ada activity, kita cek yang bagian kipas jadi. Nah, di sini itu data ada 71, 71. Ini udah kita rekap, aku masukin ke Excel. Tapi sebelum itu tadi sebenarnya ada yang terlewat. Di mana untuk menentukan eh, operations di sini kan sesuai sama yang ada di studi kasus ya. Nah, terus di sini kan ada data yang dimana untuk QC itu pakai tabel dari 4 dan tabel proses QC kipas. Nah, ini itu kita bisa dapat operationnya itu pakai weight N, itu distribusi N karena kita menentukannya dari ini, dari stat fit. Nah, di sini tuh dia ada distribusi normal sama distribusi log normal. Nah, tapi di sini tuh yang normal itu yang paling besar. Makanya kita pakai distribusi normal dengan batas 1,07 sampai 0,269 seperti itu. Kita lanjut masuk ke Excel-nya. Seperti yang tadi itu udah masuk ke sini. Ada uji keseragaman dulu sebelumnya. Uji keseragaman. Ini uji validasi menggunakan uji F. Nah, kalau uji keseragaman di sini tuh udah seragam datanya. Ada UCL dan LCL-nya juga, ada min standar deviasi. Nah, untuk data uji F di sini itu hasilnya 0,005.
di mana itu di bawah dari 0,05. 0,05 itu kan alfanya ya. Ini alfanya itu 0,05. Nah, jadi ini tadi ada tiga skenario yang sudah saya buat juga, di mana skenario satu itu mengubah waktu pengukuran menjadi 0,5 menit. Mengubah waktu pengukuran. Mengubah waktu dari penjahitan. Sorry, ada kesalahan. Harusnya ini penjahitan menjadi 0,5 menit di operationnya. Terus hasil yang saya dapatkan seperti ini, 10 data awalnya. Terus untuk skenario kedua itu mengubah jarak pad. Yang tadinya seperti ini, jarak padnya, distance-nya saya ubah menjadi segini. Kan bisa dilihat. Nah, untuk hasilnya sendiri itu mengalami peningkatan di 10 data awal. Karena ini cuma nyari 10 data, tapi ini mengalami peningkatan. Sepertinya selanjutnya juga mengalami peningkatan. Di sini tuh skenario ketiga itu mengubah kemungkinan produk jadi 80%, di mana di sini tuh RAN-nya tadi kan 0,6. Nih, di sini itu RAN-nya 0,6 diganti jadi 0,8. Nah, hasilnya juga seperti yang bisa dilihat di sini hasilnya. Nah, ini untuk analisis Bonferroni, di mana ini kan hasil dari yang aktual ya, yang dari studi kasus, dan di sini itu yang skenario-skenario yang saya berikan. Nah, ini untuk observe different, jadi kayak perbedaan dari yang aktual sama skenario yang saya berikan. Nah, di sini itu ada sampel mean-nya juga, ada sampel standard deviation, terus dicari juga sampel variasinya, terus standar errornya. Dan standar errornya di sini besar banget, berarti yang dari satu dan 3. Berarti per jumlah perubahannya itu lumayan jauh ya. Seperti ini pembandingannya, confidence intervalnya, dan kesimpulannya. Mungkin sekian pemaparan hasil UTS dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.